Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tano Hidayatullah SPD. Saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Horglis, Kecamatan Horglis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga sebagai peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 Transformasi Plus tahun 2025. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 592-087-0022-096 dan nomor induk mahasiswa 244-041-20464. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan berbagi video uji kinerja pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi, ya, bisa bertemu lagi, bermuajah lagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas Ade Nur Rahmat, silahkan dipimpin doa. Alhamdulillah, doa bersama sudah kita laksanakan. Semoga kita semua dalam belajar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Oke, sebelumnya yang tidak hadir siapa pagi ini? Alvin. Ada lagi? Hasbi. Kemana? Sakit. Oke, semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan bisa belajar bersama kita lagi, ya. Oke, pada kesempatan sebelumnya, ya, kita belajar tentang manfaat dari belajar sejarah kebudayaan Islam. Masih ingat apa manfaatnya? Yang kemarin jadi yel-yel, bukan jadi yel-yel, jadi motivasi. Masih ingat? Sejarah kebudayaan Islam dari masa lalu untuk hari ini dan masa depan. Kok lemes ya? Ulangi ya. Ulangi. Sejarah kebudayaan Islam dari masa lalu untuk hari ini dan masa depan. Oke. Nah, gitu. Semangat. Anak muda itu harus semangat, ya. Semangat dalam belajar, ya, supaya nanti ketika sudah tua memperoleh manfaatnya. Karena belajar pendidikan itu adalah investasi bagi kita, ya. Kita akan belajar kali ini tentang sejarah kebudayaan Islam, ya. Sejarah kebudayaan Islam. Ada yang ingat dalil belajar sejarah itu apa? Acungkan tangan. Dalilnya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Artinya apa? Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, ya, orang terdahulu itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, punya akal atau yang berpikir, ya. Oke. Di sini ada yang dari MTS? Ada. Yang dari SMP? Ada. Oke.
Kalau yang dari MTS mungkin tidak asing dengan sejarah kebudayaan Islam ya. Tapi kalau yang dari SMP, nah kita belajar bersama di sini. Kita belajar tentang apa sih sejarah kebudayaan Islam itu. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya mau tanya lagi nih, kalian agamanya apa? Islam. Ya, Islam semuanya ya. Islam semua. Oke. Saya ingin coba cek dulu pengetahuan keislaman kalian, sejarah Islam kalian ya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, ada di grup WA, di situ ada asesmen ya, asesmen yang nanti kalian kerjakan. Untuk mengukur apa? Mengukur sampai di mana pengetahuan kalian. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Kalian sudah menyelesaikan asesmen awal ya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Bapak akan menampilkan tentang materi sejarah kebudayaan Islam ya, yaitu tentang ini. Apa yang kalian lihat tentang ini? Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di Makkah ya. Nah, kita akan membahas terkait masalah Mekah. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang Mekah, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam ya. Saya mau tanya lagi, agama manusia ya, masyarakat kalau misalnya tidak ada agama bagaimana kira-kira? Hancur ya. Nah, maka di situ ya kita akan belajar tentang ya kebudayaan masyarakat Islam sebelum kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, ini manfaatnya apa? Nah, nanti kita bisa lihat. Ini adalah tujuan pembelajaran kalian. Tujuan pembelajaran kalian terkait atau tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan kondisi geografis dan ekonomi Jazirah Arab pra-Islam. Itu yang pertama ya, bahwa kalian harus bisa mendeskripsikan pada pembelajaran kali ini supaya memahami tentang geografis dan ekonomi Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, yang kedua apa? Peserta didik mampu menganalisis dan membandingkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan agama masyarakat Mekah sebelum Islam dengan masa kini. Nah, jadi nanti supaya yang kedua kalian belajar bisa membandingkan ya bagaimana kondisi Mekah sebelum Islam ya dengan saat ini. Yang ketiga, bandingkan budaya dengan fenomena budaya saat ini ya. Jadi yang ketiga supaya kamu bisa membandingkan dan bisa menyusun ya apa sih ya budaya-budaya Mekah sebelum Islam dengan saat ini itu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mekah sebelum Islam datang disebutnya sebagai zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa sih? Zaman bodoh. Bodoh itu yang seperti apa sih? Nah, sekarang ya Bapak akan menyajikan tentang video yang nanti kalian bisa lihat, bisa amati. Kita akan belajar tentang problem based learning. Apa sih problem based learning itu? Problem based learning itu adalah pembelajaran di mana kalian belajar ya untuk bisa memecahkan masalah ya. Nanti Bapak akan tampilkan video ya yang nanti akan ada masalah-masalah yang kalian pecahkan. Kalian belajar untuk memecahkannya. Nanti akan Bapak buatkan kelompok ya. Nah, sebelumnya silakan bisa lihat videonya berikut ini. Artinya yaitu zaman kebodohan atau zaman ketidaktahuan.
Sementara itu, mengapa pada masa itu orang-orang Arab disebut jahiliyah? Sebenarnya bukan karena mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam arti sebenarnya. Secara intelektual, orang-orang Arab pada kala itu sepertiga atau 4. Tapi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu perempuan saja. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ketiga. Oke, kalian sudah menyimak video tadi ya tentang kondisi ya kebudayaan, kondisi Mekah, masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Nah, kali ini ya kita akan membuat kelompok ya. Kalian akan buat kelompok sesuai dengan asesmen, hasil asesmen awal tadi ya. Maka silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita akan membahas tentang yang tadi kalian lihat ya, masalah-masalahnya, dan nanti kalian diskusikan bersama dan nanti kalian presentasikan di depan hasil diskusinya ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan nanti dibuat di Canva. Oh ya, sebelumnya saya akan bagikan LKPD-nya ya. Ini saya bagikan untuk tugas kelompok dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada video tadi. Silakan dibaca, ditulis nama kelompoknya ya, nama-namanya di situ. Dan diidentifikasi masalahnya apa ya. Di situ ada kan? Ya. Silakan. Dibuat poster. Nanti kalau sudah dibuat poster, nanti dikirim di grup, nanti ditampilkan, kalian nanti mempresentasikan. Ya, buat poster. Ya, permasalahannya yaitu masyarakat Makkah sebelum kedatangnya Islam memiliki kehidupan sosial yang ditandai dengan sistem kesukuan yang kuat, praktik penyembahan berhala, kesenjangan sosial ya kan, tadi sudah dibahas, dan eksploitasi terhadap kaum lemah termasuk perempuan. Nah, oke anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Oke, kalau sudah selesai silakan dipresentasikan ya. Silakan kelompok 1 dulu, kayaknya udah berdiri tadi ya Delia ya. Oke, sok silakan maju ke depan, presentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Semuanya maju ke depan aja. Nanti dari kelompok-kelompok lain kalau ada yang mau menanyakan ya, atau mau membantu menjawab atau menambahkan, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Tano. Nah, identifikasi masalah dalam masyarakat Mekah sebelum Islam itu terdapat 6 poin. 1. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan. 2. Penyembahan berhala dan kemerosotan akidah. 3. Kehidupan moral yang rusak, maksudnya itu dependensi moral. 4. Sistem hukum tidak adil dan sering disalahgunakan. 5. Perselisihan antara kabilah, maksudnya itu fanatisme kesukuan. 6. Ketimpangan ekonomi dan eksploitasi dalam perdagangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok ini. Ada kurangnya kami mohonkan selesainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan pada kesempatan siang hari ini ya. Tadi kita sudah belajar ya. Jadi menjaga sesuatu yang baik, tradisi yang baik ya, itu tidak apa-apa, dan menerima tradisi yang
lebih baik itu. Nah, Islam itu datang lebih baik untuk memperbaiki. Makanya Rasulullah itu ya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh, tidak bisa apa-apa, bukan bodoh, tidak ngerti apa-apa, tapi bodohnya itu apa? Mereka ya tidak memahami tentang ketuhanan, tidak bisa menegakkan keadilan, banyaknya perzinahan ya. Nah, kira-kira ya, ini merefleksikan nih bersama nih, kira-kira pada zaman saat ini ya ada tidak praktek-praktek jahiliyah? Ada ya. Apa saja contohnya? Berzina, kemudian apalagi riba ya, kemudian sebagainya. Itulah praktek-praktek zaman jahiliyah. Nah, dari pembelajaran ini kita belajar bahwasanya yang namanya jahiliyah itu bukan berarti bodoh, tidak paham ilmu teknologi, ilmu pengetahuan. Karena zaman jahiliyah sebelum Islam datang ke Mekah juga sudah ada ilmu perbintangan ya kan, untuk menentukan posisi arah mata angin itu kan ada kan. Kemudian tentang ekonomi perdagangan orang-orang Arab itu kan ya sangat hebat dalam berdagangnya kan. Itu sudah ada kan. Tapi yang menjadi jahiliyah itu apa? Tentang apa? Tentang akhlaknya, tentang agamanya. Dan jangan sampai saat ini yang di semuanya serba digital ini ya ada praktek-praktek jahiliyah. Nanti kalau misalkan ada, maka akan sama seperti masa Mekah sebelum Islam. Nauzubillah sumana nauzubillah min zalik. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini terkait kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam ya. Nanti refleksikan juga di LMS ya, di Learning Management System madrasah kita ya, nanti bisa dikirim ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana strategi dakwah Rasulullah periode Mekah ya. Ada yang tanyakan sebelumnya? Tidak ada, cukup ya. Kalau cukup, terima kasih. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.